A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovanka Nova Saida. Saya dari kelas PAI 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komputer, sejarah dan perkembangan komputer. Baik, langsung saja. Komputer merupakan seperangkat benda yang dapat kita jumpai di berbagai tempat, khususnya di perkantoran atau di rumah-rumah, sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Dalam bahasa Yunani, komputer disebut dengan komputer, yang berarti menghitung, sehingga pengertian komputer secara sederhana adalah sebuah alat untuk melakukan proses aritmatika, sedangkan secara umum adalah peralatan elektronika yang berfungsi sebagai penginput data, kemudian mengolahnya dan memberikan keluaran informasi dalam bentuk teks, foto, video, gambar. Oleh Sandres disebut suatu sistem elektronika yang memiliki kemampuan memanipulasi data dengan cepat dan benar. Komputer yang didesain agar secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data, memproses data, dan menghasilkan keluaran ataupun output. Di bawah pengawasan sistem operasi yang bertugas output tersebut selanjutnya disimpan dalam media penyimpanan. Oleh karena itu, William dan Sawyer menyebutkan bahwa komputer adalah sistem multiguna yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, di sini saya akan melanjutkan sejarah dan perkembangan komputer. Istilah komputer dikaitkan dengan sebuah profesi pekerjaan sebagaimana istilah mesin mekanik komputer saat ini. Sejarah komputer ini digunakan untuk menggambarkan mereka manusia, terutama perempuan, yang tugasnya melakukan perhitungan berulang-ulang yang diperlukan untuk menghitung hal-hal seperti tabel navigasi, grafik naik turun, dan posisi planet almanak astronomi. Sejarah perkembangan komputer berawal dari 5.000 tahun yang lalu ketika ditemukannya alat hitung pertama. Alat ini disebut dengan abakus atau sempoa. Dalam tokoh sejarah perkembangan komputer menyebut Blaise Pascal adalah orang yang berjasa karena menemukan alat pertama untuk komputer digital. Pada tahun 1944, Howard Aiken dari Universitas Harvard berhasil membuat komputer elektronik mekanik yang diberi nama Mark I. Tetapi, sebelumnya pada tahun 1937, seorang profesor dari Low State College yang bernama John Vincent Atasov mengembangkan sebuah prototipe komputer elektronik yang dibantu seorang asistennya yang bernama Clifford Berry. Prototipe komputer yang dihasilkan disebut ABC atau Atasov-Berry Computer. Pada tahun 1940, Atasov dan Berry bertemu dengan John W. Mauchly di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania. Dan pada tahun 1945, komputer yang sepenuhnya elektronik berhasil dibuat di Moore School of Electrical Engineering oleh John W. Mauchly bersama dengan J. Presburg, Eckert Jr. dan diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. ENIAC dianggap komputer elektronik yang pertama di dunia. Saat ini, komputer tidak lagi dihitung sebagai alat hitung biasa, namun telah masuk ke segala aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa, namun bisa dimanfaatkan di berbagai bidang pekerjaan. Lihat saja penggunaan komputer di bidang kedokteran, misalnya USG CT scan, dan lainnya. Di supermarket, digunakan di kasir untuk melakukan billing dengan alat membaca barcode. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh teman saya Zahratun Itri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu ilmu komputer, yaitu Ibu Novira Arafa MPD. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zahratun Itri dari Prodi PAI semester 1. Nah, di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah komponen-komponen komputer dan yang kedua adalah fungsi komputer. Nah, langsung saja yang pertama komponen-komponen komputer. Komputer ini terdiri dari tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu yang pertama adalah hardware, perangkat keras, yang merupakan peralatan fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Hardware ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah input ataupun output device I/O yang terdiri dari perangkat memasukkan dan keluaran seperti keyboard dan printer keyboard. Nah, yang kedua adalah storage device, perangkat penyimpanan yang merupakan media untuk menyimpan data seperti disket, hard disk, CD, flash disk, dan masih banyak lainnya. Nah, yang ketiga adalah monitor atau screen monitor yang merupakan sarana untuk menampilkan apa yang kita ketik pada papan keyboard setelah diolah oleh prosesor. Yang keempat adalah casing unit, yang artinya tempat dari semua peralatan komputer, baik itu berupa motherboard, card, peripheral lain, dan center processing unit. Nah, yang kelima adalah center processing unit, yang artinya salah satu bagian komputer yang paling penting karena jenis prosesor menentukan pula jenis komputer. Baik tidaknya suatu komputer, jenis komputer, harga komputer ditentukan terutama oleh jenis prosesnya. Semakin canggih prosesor komputer, maka kemampuan akan semakin baik dan biasanya harganya akan semakin mahal. Nah, yang kedua adalah software ataupun perangkat lunak yang merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Software ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama sistem operasi, yang artinya software berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi seperti Unix, Linux, Novel, Windows. Nah, tanpa adanya sistem operasi, maka komputer tidak dapat difungsikan sama sekali. Nah, yang kedua adalah program utility seperti Norton Utility, ScanDisk, PC Tools, dan lain-lainnya. Program utility berfungsi untuk membuat atau mengisi kekurangan ataupun kelemahan dari sistem operasi. Nah, misalnya PC Tools dapat melakukan perintah format sebagaimana DOS, tapi PC Tools dapat memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. Nah, yang ketiga adalah program aplikasi yang merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti program gaji pada suatu perusahaan. Yang keempat adalah program paket. Nah, adalah program yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan berbagai kepentingannya. Misalnya nih, seperti Microsoft Office dapat digunakan oleh Departemen Keuangan untuk membuat nota atau bagian administrasi, untuk membuat surat penawaran, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah bahasa pemrograman. Nah, misalnya PHP, ASP, DBase, Visual, Basic, dan lain-lainnya yang merupakan software yang khususnya digunakan untuk membuat program komputer. Nah, bahasa pemrograman ini biasanya dibagi atas menjadi tiga bagian, yaitu adalah pertama low level language, bahasa pemrograman generasi pertama. Bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena bahasa instruksinya menggunakan bahasa mesin. Biasanya yang mengerti hanya pembuatannya saja. Nah, yang kedua adalah middle level language yang merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah di mana penggunaan instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari, walaupun begitu masih banyak sulit untuk dimengerti karena menggunakan banyak singkatan-singkatan seperti STO, singkatannya dari store yang artinya simpan, dan move, singkatan dari move artinya pindah. Nah, yang ketiga adalah high level language yang merupakan bahasa tingkat tinggi yang memiliki ciri mudah dimengerti karena menggunakan bahasa
seperti Basic, The Base, Visual Basic, Net, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga adalah brandware ataupun user. Brandware ini yang merupakan personil yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer seperti sistem analis, programmer, operator, user, dan lain-lain. Nah, pada organisasi yang cukup besar, masalah komputerisasi biasanya ditangani oleh bagian khusus yang dikenal dengan bagian EDP ataupun Electronic Data Processing. Nah, atau sering disebut dengan EDP, Departemen yang dikepali oleh seorang manajer EDP. Kalau di lingkup PTPN dikelola oleh PDE dan SIP. Nah, materi yang kedua adalah fungsi komputer. Di dalam bidang pendidikan, komputer juga mempunyai andil yang sangat besar di dalam memberikan informasi untuk berbagai usia. Nah, ada beberapa fungsi komputer dalam bidang pendidikan, diantaranya yang pertama adalah sebagai mencari bahan informasi. Dengan adanya komputer, setiap orang menjadi sangat mudah untuk mencari bahan informasi dalam bidang pendidikan, seperti jika ada seseorang siswa dan membutuhkan referensi mengenai tugas-tugas yang dikerjakan, Anda dapat menggunakan komputer via internet untuk mencari informasi yang diperlukan. Nah, yang kedua adalah untuk media pembelajaran. Di dunia pendidikan dapat semakin maju lagi dengan proses pembelajaran menggunakan teknologi komputer, di mana banyak para pengguna yang dapat melakukan interaksi lebih nyata dan real, seperti ketika melakukan presentasi menggunakan infocus. Nah, yang ketiga adalah komputer sebagai tempat penyimpanan data. Dengan adanya komputer, seseorang dapat dengan mudah menyimpan berbagai macam data-data dalam jumlah banyak, namun dengan tepat yang lebih kecil. Nah, ketiga fungsi komputer dalam bidang pendidikan di atas adalah sebagian kecil dari manfaat komputer yang dapat digunakan hingga saat ini. Nah, komputer merupakan alat yang semakin canggih dan berkembang dari waktu ke waktu untuk dapat melayani berbagai macam keperluan setiap orang dengan lebih memudahkannya lagi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada perkataan ataupun perbuatan yang tidak enak di hati, mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muri Bidari. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiah Muhammadiyah Tanjung Pura. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komputer. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sistem kerja komputer. Cara kerja komputer dapat kita gambarkan dalam berbagai cara. Yang pertama ada input device. Input device adalah perangkat-perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer seperti keyboard, mouse, dan joystick. Yang kedua ada prosesor. Prosesor adalah perangkat utama komputer yang mengelola seluruh aktivitas komputer itu sendiri. Prosesor terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada control unit, merupakan komponen utama prosesor yang mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device dan output device. Yang kedua ada arithmetic logic unit, yang merupakan bagian dari prosesor yang khusus mengelola dan data aritmatika, menambah atau mengurangi, serta data logika atau perbandingan. Yang ketiga ada memori. Memori adalah media penyimpanan data pada komputer. Memori terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama read-only memory, yang kedua ada random access memory. Read-only memory adalah memori yang hanya bisa dibaca, tidak dapat dirubah dan dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik tersebut, pembuat komputer. Isi ROM diperlukan pada saat komputer dihidupkan. Perintah yang ada pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. Perintah yang ada di ROM antara lain ada perintah untuk membaca sistem operasi dari disk, perintah untuk mengecek semua, dan perintah untuk menampilkan pesan di layar. Isi ROM tidak akan hilang meskipun tidak ada aliran listrik tapi pada saat sekarang ini ROM telah mengalami perkembangan dan banyak macamnya. Di antaranya ada PROM atau Programmable ROM, yaitu ROM yang bisa diprogram kembali
kembali dengan catatan hanya bisa boleh satu kali perubahan, setelah itu tidak dapat diprogram. Yang kedua ada reprom atau reprogrammable loop, merupakan perkembangan dari versi PROM di mana kita dapat melakukan perubahan berulang kali sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga ada EPROM atau erasable PROM atau ROM, merupakan ROM yang dapat kita hapus dan program kembali, tapi cara menghapusnya dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang keempat ada EEPROM, electrically erasable PROM, program ROM, perkembangan terakhir dari ROM di mana kita dapat mengubah dan menghapus program ROM dengan menggunakan teknik elektronik. EEPROM ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, kita masuk ke yang random access memory. Random access memory dari namanya saja dapat kita artikan bahwa RAM yang dapat diakses secara random. RAM berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu atau power on. Jika komputer kita matikan, maka seluruh data yang tersimpan dalam RAM akan hilang. Tujuan dari RAM ini adalah mempercepat pemproses data pada komputer agar data yang kita buat tidak akan hilang pada saat komputer dimatikan. Maka diperlukan media penyimpanan eksternal seperti disk, hard disk, flash disk. Nah, kita masuk ke output device. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, apakah itu kertas, hard copy ke dalam monitor atau soft copy, atau keluaran berupa suara, contohnya printer, speaker, plotter, monitor, dan banyak yang lainnya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa prinsip kerja komputer tersebut diawali memasukkan data dari perangkat input, lalu data tersebut diolah sedemikian oleh CPU sesuai yang diinginkan, dan data yang telah diolah tadi disimpan dalam memori komputer atau disk. Data yang disimpan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran. Nah, sekianlah dari penjelasan saya tentang sistem kerja komputer. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan dengan doa wallahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.